kita akan angkat satu pujian. Ku hidup bagimu, Yesus, kau kebenaranku. Kau
kesulitan Tuhan tidak membatasi kami, untuk kami boleh tetap mengasihi Engkau. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap kesulitan apapun Tuhan, dunia tidak bisa memisahkan kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di tengah kesulitan yang ada, Engkau adalah kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kami tahu Engkau yang ada di tengah kami, sehingga Engkau yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah ibadah ini Tuhan boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang memberkati dan yang mengurapi kami. Haleluya. Amin. Ya, di tengah-tengah kesulitan yang ada, kita akan tetap bersuka cita. Ku kan bangkit. Mari dengan sukacita kita akan nyanyikan pujian ini. Mari kita nyatakan bahwa mari kita semua memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan
bersamamu. Kita akan nyanyikan pujian ini. Kita akan mempersiapkan hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Bersamamu Tuhan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersama
Shalom, selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan ibadah melalui online pada minggu yang ketiga. Percayalah apa yang kita lakukan terus kepada Tuhan, inilah yang kerinduan kita semua. Walaupun secara manusia kita tidak bisa ketemu, saya sebagai gembala tidak bisa ketemu dengan saudara, tapi melalui doa dan ibadah online saya yakin dan percaya membuat ada damai sukacita dalam hidup saudara. Saudara masih ada semangat untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Masih ada, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Engkau izinkan kembali hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami undang Roh-Mu yang kudus, kami undang firman-Mu pagi hari ini masuk kepada setiap orang yang mendengar firman-Mu pada pagi dimanapun kami berada, supaya firman-Mu benar-benar hidup dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Maka dari itu Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dan urapan-Mu, berkati hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan melalui siaran online ini, karena kami tahu hanya di dalam Engkau-lah Tuhan kami ada kekuatan, kami ada keselamatan. Di dalam Engkau juga Tuhan kami masih memerlukan kekuatan yang daripada Engkau, karena Engkau-lah sumber pertolongan dan sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami terus menyerahkan hari-hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, yang sepakat katakan amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan kembali lagi pagi hari ini, Minggu tanggal 17 Mei. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bawakan dengan judul 3 kata bahagia dalam penderitaan. 3 kata di dalam penderitaan kita yang kita hadapi saat ini, percayalah, ini yang akan membawa damai sukacita dalam hidup saudara. Ya. Percayalah, kita akan baca terlebih dahulu di dalam firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat yang ke-13, begini bunyinya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tidak selamanya sesuatu yang pahit atau jelek atau sesuatu yang manis itu baik. Jelas ya dalam firman Tuhan. Demikian juga dengan berbagai masalah dan penderitaan. Berbagai masalah penderitaan yang kita hadapi dengan bersyukur kepada Tuhan. Tidak selamanya kita akan hidup menderita. Dikatakan bahwa manis atau pahit itu tidak selamanya baik, tidak. Tetapi percayalah, melalui penderitaan yang kita hadapi tahun ini, percaya di belakangnya nanti pasti ada sukses dan kebahagiaan. Karena ini firman Tuhan yang dikatakan kepada kita pagi ini. Tergantung pada sudut mana kita memandangnya, serta memahami kehendak Allah di balik apa yang kita anggap tidak menyenangkan. Tinggal pandangan kita bagaimana kita menghadapi masalah saat ini. Kalau orang yang tidak kenal kepada Tuhan memandang masalah ini memang berat, atau mungkin ya dikatakan berat-berat. Tapi kalau sudut pandang orang percaya kepada Yesus, saya yakin dan percaya ini semua Tuhan izinkan karena Tuhan punya rencana yang indah. Saya yakin dan percaya apa yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya pagi ini melalui firman pada pagi ini. Di dalam menerangkan berbagai nasihat yang di dalamnya, nasihat untuk sabar di dalam sengsara, bertekun di dalam doa kepada jemaat Tuhan di kota Roma, ia mengakhirinya nasihatnya dengan sebuah doa yang berisikan 3 kata bahagia yang dapat kita jadikan sebagai topangan di kata kesusahan, dikala kesusahan dan
penderitaan saat ini. Yang cukup jelas saya ulangi lagi di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, supaya kamu dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kelimpahan bersukacita. Ini membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa memperhatikan hidup saudara dan saya. Kita akan belajar 3 hal yang tadi saya katakan, 3 kata bahagia di dalam menghadapi penderitaan saat ini. Ada 3 kata yang kita hadapi, yang kita pegang janji Tuhan kepada kita. Menghadapi virus corona, pandemik saat ini, kita harus percaya apa yang Tuhan katakan di dalam Roma 15 ayat 12. Ada 3 kata damai. Yang pertama adalah pengharapan. Jadi pengharapan kepada Tuhan ini sangat-sangat penting. Di saat kondisi saat ini, saudara hanya bisa berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan berharap kepada manusia. Manusia terbatas, manusia tidak mampu, manusia tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi kalau saudara berharap atau punya harapan kepada Tuhan, Tuhanlah yang tahu, Tuhan yang mampu menolong saudara. Allah merindukan supaya kita berkumpul di dalam pengharapan. Makanya Tuhan katakan atau pemerintah mengatakan kita berkumpul dalam satu rumah. Karena kita ingin berkumpul sama suami, istri, anak untuk mendapatkan kelimpahan. Ini yang dari Tuhan. Berlimpah dalam pengharapan berarti percaya pada semua janji Allah dalam kitab suci. Kita percaya kepada kitab suci di dalam Roma 15 ayat yang ke-4 begini bunyinya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah kutulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kita harus berpegang teguh, pegang janji-janji Tuhan yang ditulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini. Nah, ini Tuhan akan memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Kalau saudara tidak berpegang teguh, tidak beriman kepada firman Tuhan, wah ini udah bagaimana kondisi keadaan saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, berarti saudara beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, iman yang saya katakan tadi, kita tidak mengerti. Waktu tahun 2011, awal 2019, saya minta untuk mencari tema gereja kita. Saya berdoa, Tuhan menunjukkan dalam Yohanes berapa itu ya, 3 Yohanes berapa saya lupa, bahwa iman yang teguh tahun 2020 kita dihadapkan benar-benar supaya iman kita tetap teguh dan kuat. Itulah yang membuktikan bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan, kalau kita kuat di dalam Yesus Kristus, di dalam iman percaya kepada Yesus, saya yakin dan percaya kita ada kekuatan yang baru untuk menghadapi penderitaan masalah ini. Tetapi yang jelas di dalam Yesus kita ada kekuatan. Berlimpah di dalam pengharapan berarti hidup pada hari ini dalam terang kekuatan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 24 begini bunyinya. Kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 24 begini bunyinya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Pengharapan, kita diselamatkan oleh iman dan pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Yesus Kristus. Dengan iman kita percaya, kita berharap bahwa Tuhan Yesus Kristus bisa menyelamatkan saudara dan saya melalui kematian Tuhan yang kita peringati di bulan April kemarin. Itulah membuktikan bahwa Tuhan menjadi pengharapan kita. Maka hidup di dalam pengharapan itu hidup yang sangat-sangat luar biasa. Kita semua manusia pasti punya harapan, ya. Punya harapan, punya impian itu pasti. Tetapi harapan yang bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Berlimpah dalam pengharapan berarti hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Hidup dalam berkelimpahan
Berarti hidup kita tuh tidak dikuasai oleh khawatir, takut, masa depan apa anak yang kita, enggak. Kita harus percaya apa yang Tuhan katakan. Tadi dikatakan, kita harus percaya semua apa yang Tuhan firmankan melalui firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Matius 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Saya tadi sudah enggak asing lagi bagi kita. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat yang ke-34 begini bunyinya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lah, banyak manusia atau orang kalau hidup hari ini, bekerja hari ini, dia dikumpulkan hari ini, dia memikirkan untuk hari-hari esok. Itu sifat manusia. Tetapi Tuhan mengatakan melalui firman-Nya, melalui Matius 6 ayat 34, jangan khawatir hari ini. Dikatakan doa Bapa kami jelas, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berilah kami makanan kami hari dan secukupnya. Lah, ini jelas. Kalau Tuhan hari ini memberikan saudara makan, minum, kuat, sehat, ucapkan syukur. Dari pagi sampai sore, kalau sudah diberikan kekuatan, kesehatan, masih diberi makan, bersyukurlah kepada Tuhan. Besok Tuhan sudah menyiapkan lagi makanan, minuman, dan uang untuk keperluan saudara. Sebagaimana Tuhan menjanjikan, Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya kan? Pada saat bangsa Israel di tengah padang gurun diberi makan oleh Tuhan, diberikan mana hanya cukup sehari. Lah, itu sudah jelas bahwa sebenarnya tiap hari Tuhan itu memberikan berkat untuk hari ini, ya. Saudara tidak usah berpikir untuk besok, untuk enggak, pikirkan hari ini, karena Tuhan saat saudara di dalam Mazmur 127, ya enggak salah, di dalam hidup saudara, saat saudara tidur, Tuhan itu sebenarnya sudah memberkati saudara. Cuman kita kadang-kadang tidak sadar, kita tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan. Kalau kita belajar menyadari hidup ini adalah milik Tuhan, saudara sebenarnya bangun tidur itu harus melakukan bersyukur dulu kepada Tuhan, sujud dulu kepada Tuhan. Saya selalu mengingatkan, ucapkanlah syukur, sujudlah dulu kepada Tuhan, karena Dia yang punya segala-galanya. Apa yang Tuhan tidak punya? Coba, apa yang tidak punya? Tuhan semua. Kalau saudara saat ini punya segala-galanya, ucapkanlah syukur, ya. Tapi jangan juga kondisi saat ini saudara makan enak, cukup, tapi ngeliat tetangga mungkin sebelah rumah, depan rumah, belakang, tidak makan apa, saudara bisa tutup mata. Kita harus memperhatikan juga, ya. Mungkin banyak kondisi saat ini, banyak orang yang tidak bisa membeli makanan. Nah, di situ kita diingatkan, kita belajar tentang kasih, ya. Kasih yang sempurna yang kami sampaikan minggu pertama kemarin. Kasih yang sempurna itu juga memperhatikan, bukan kasih untuk diri sendiri, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang sekitar kita. Kita harus memperhatikan di saat saudara ada kelebihan, di saat saudara diberkati Tuhan, saudara harus ingat, entah itu orang saudara-saudara seiman, orang yang mungkin tetangga kita, mungkin kenalan-kenalan kita, mari kita belajar. Saatnya, saat inilah yang Tuhan tuntut. Apa saudara benar-benar punya kasih seperti Yesus? Kalau saudara dan saya punya kasih seperti Yesus, seperti jemaat mula-mula, ya kan? Tiap hari mereka berkumpul, ya mungkin saat itu sama seperti saat kita menghadapi virus corona. Mereka berkumpul makan bersama, apa yang ada sama-sama dimakan, dibicarakan. Lah, di sini, inilah waktunya. Ini waktunya saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Melalui firman pada pagi hari ini, berkumpul bersama ini, inilah Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, makanya saudara tidak usah takut untuk apa kita mencari susah besok yang ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Saudara saat ini bekerja dengan setengah mati, cari nafkah, cari makan. Saudara tahu dipanggil Tuhan, nggak ada artinya. Tapi kalau saudara saat ini pagi sudah bersyukur, diberkati Tuhan, berikan rezeki yang banyak. Sore saudara bersyukur, terima kasih, paginya besok lagi bersyukurlah. Di situ itu namanya berkelimpahan. Bukan kelimpahan karena kita banyak harta, banyak makanan untuk nanti, enggak. Tapi percayalah, Tuhan tiap hari sudah siapkan berkat untuk jasmani dan rohani saudara dan saya. Saya imani karena saya hanya percaya
Di usia saya, masa tua saya hanya percaya kepada Tuhan. Saya tidak mengandalkan siapapun. Saya hanya mengandalkan Tuhan yang saya sembah. Tuhan pasti memberkati saya. Tuhan menjagai saya, melindungi saya. Kalau kita benar-benar taat, takut kepada Tuhan. Saat kita taat dengar-dengar akan firman Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan hidup saudara dan saya. Yang kedua, kata yang kedua tentang yang pertama tadi pengharapan, yang kedua tentang sukacita. Orang Kristen memang harus orang anak-anak Tuhan harus punya pengharapan kepada Yesus dan punya sukacita. Dasar dari sukacita orang Kristen adalah Tuhan. Filipi pasal 4. Kita lihat dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang keempat begini bunyinya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, ini sukacita ini penting. Jadi kalau saudara saat ini mengalami penderitaannya, ada kata-kata yang dikatakan tadi tiga, pengharapan, sekarang yang kedua sukacita. Bersukacitalah. Di dalam Filipi 4 ayat 4 jelas. Saudara diminta bersukacita apapun yang saudara hadapi saat ini, ya. Kalau saat ini saudara mengalami, mungkin saat ini saudara tidak ada kerjaan, ya memang boleh gembala enak ngomong sukacita, gembala punya segala-galanya. Bersukacita itu akan membawa kedamaian, membawa mujizat pertolongan dalam hidup saudara, ya. Walaupun kita mungkin ada makanan hari ini cukup kita makanan, bersukacita, besok Tuhan memberikan lagi. Dengan caranya Tuhan tinggal saudara percaya atau tidak kepada Yesus. Karena Tuhan sudah janjikan, carilah dulu kerajaan dan kebenarannya, maka yang lain akan tambahkan. Matius 6 ayat 33. Ya. Makanya tadi jelas Matius 6 ayat 34 disambung. Kita sebenarnya tidak usah mikir untuk hari esok, cukup hari ini. Penderitaan hari ini, masalah hari ini cukup kita syukuri. Nanti sore kita bersyukur. Besok saat saudara tidur nyenyak, malam Tuhan mengirimkan berkat. Inilah pertolongan Tuhan. Makanya berita kata yang kedua adalah sukacita. Dasar dari sukacita orang Kristen adalah Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan itu yang punya segala-galanya. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 4 ini cukup jelas dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Nah ini kita selalu bersukacita dalam kondisi keadaan apapun. Memang kadang-kadang kita berat saudara, mau mengucap syukur, bersukacita. Saya juga ngalami saudara, saat saya menderita beban begitu berat kondisi, saya kadang-kadang apa saya mampu mengucapkan terima kasih. Tapi setelah saya ingat firman Tuhan, saat-saat saya mempersiapkan firman Tuhan, saya harus belajar saudara untuk sama-sama melakukan firman Tuhan. Saya sebagai gembala, saya sering mengingatkan kepada jemaat, saya pertama harus melakukan dahulu. Karena firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Jadi kena saya dan kena saudara, ya kan? Nah, pedang itu pasti ke belakang dulu, bukan ke depan dulu. Ke belakang dulu berarti saya dulu. Nah, kalau saya sudah melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam, maka saya sampaikan kepada sidang jemaat. Begini loh sebenarnya firman Tuhan. Ini yang cukup jelas. Jadi kalau kita selalu bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan, saya yakin Tuhan pasti memberikan segala-galanya. Sukacita di dalam Tuhan dikerjakan oleh Roh Kudus. Roma 14, kembali kepada Roma 14 yang 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kita mampu melakukan sukacita, melakukan pengharapan itu hanya dipimpin karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya, kita tidak akan mampu melakukan ucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Roh Kudus yang menjanjikan, Roh Kudus yang menyertai, itu menjadikan kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya di dalam Roh Kudus kita mampu melakukan segala-galanya. Saat kita menghadapi badai hidup, badai apapun yang kita hadapi, kalau kita bersama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kita pasti ada kemenangan. Walaupun saat ini badai virus corona ini, kalau saudara percaya dan yakin selalu panggil Yesus, pasti saudara ada kemenangan
daripada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan semua. Ini bukan hanya Indonesia. Masalah virus corona seluruh dunia menghadapinya. Tapi kita tidak tahu apakah ini murka Tuhan terhadap bangsa ini. Karena sudah banyak bangsa yang menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara melihat di dunia luar, di daerah-daerah barat, sudah homoseks, apa-apa itu, yang laki sama laki, perempuan sudah mulai, waduh ini sangat-sangat mengerikan ya. Beberapa atau yang tahun kapan Amerika atau mana mengesahkan perkawinan laki dengan laki, apa ini tidak menyakiti hati Tuhan? Ini benar-benar menyakiti hati Tuhan. Makanya tinggal saudara sadar atau tidak saudara harus percaya, berharap dan sukacita di dalam kepada Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, damai sejahtera. Jadi kalau yang pertama tadi pengharapan, yang kedua sukacita, yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ditentukan oleh tiga hal. Jadi ada kedamaian di dalam hidup saudara itu ditentukan tiga hal. Yang pertama ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Supaya damai, sukacita, pengharapan itu ada dalam hidup saudara. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 yang ke-27 begini bunyinya. Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jelas ya. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu tidak sama damai yang diberikan oleh dunia. Kalau damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu damai selama-lamanya, tidak akan berubah. Tapi kalau damai yang diberikan oleh dunia itu sementara, ya. Damai sementara. Saat saudara melihat hiburan saat itu, saudara ada damai. Tapi setelah saudara mungkin tidak melihat, saudara akan gelisah lagi. Tapi kalau damai yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah damai yang sukacita selama-lamanya, selama saudara hidup dan sampai saudara kembali kepada Allah Bapa di surga. Nah itu damai yang benar-benar yang menjadi damai sukacita dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua lagi, damai ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama. Damai juga digambarkan hubungan kita sesama manusia. Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita? Apakah hubungan kita baik, hubungan kita jelek? Itu ditentukan oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Kita akan lihat di dalam Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat yang ke-14 begini bunyinya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, jelas ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saudara juga berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama. Berarti berdamai dengan manusia. Mungkin dengan suami, istri, anak, dengan tetangga kiri, muka belakang. Berdamai dengan sama-sama jemaat kita. Kita harus berdamai. Kalau kita tidak berdamai dengan mereka, saya yakinnya kita tidak bisa melawan. Yang dengan kelihatan saja saudara tidak bisa berdamai, apalagi yang tidak kelihatan. Kalau saudara sebagai anak-anak Allah melakukan firman Tuhan, dengan yang kelihatan, dengan saudara seiman terutama, berdamai dengan tetangga kiri kanan, masalah apapun, masalah bisa diselesaikan, ya. Kedamaian itu saya yakin dan percaya. Percayalah kepada Tuhan bahwa itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Karena itu kami menyerahkan, percayalah bahwa damai sukacita yang Tuhan berikan itu benar-benar membawa hidup saudara ada kedandalan menghadapi segala-galanya. Yang damai suka ditentukan oleh hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita harus ada juga damai dengan diri kita, ya. Kita harus selalu. Kita akan lihat di dalam Matius 22 ayat 39. Matius 22 kita lihat dulu hubungan kita, diri kita dengan Allah. Matius 22 ayat yang ke-29.
Matius 22 ayat 39 begini bunyinya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini, seperti dirimu sendiri. Kita harus bisa mengasihi orang kita, musuh kita. Harus kita kasih seperti diri kita. Bisa tidak kita mengasihi seorang yang mungkin pernah menyakiti saudara dan saya? Musuh-musuh kita, orang yang membenci kita. Apa kita bisa mengasihi? Tidak. Tapi percayalah, kalau saudara benar-benar pegang dalam firman Tuhan, saya yakin dan percaya saudara pasti bisa mengasihi. Karena itulah saudara sekalian, 3 hal yang kita butuhkan di dalam menghadapi penderitaan, yaitu pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Itu yang menjadi kebutuhan kita. 3 kata ini, kalau saudara pegang 3 kata, pengharapan, sukacita, damai sejahtera, hidup saudara, dimanapun saudara berada, saudara akan ada damai sukacita dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Karena itu saya tetap terus mengingatkan, damai sejahtera adalah tentang iman kita. Itu tentang iman kita, damai sejahtera tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Itu jelas bahwa kita harus punya iman bahwa Tuhan yang akan memberikan damai, sukacita, dan ketentraman itu dalam kehidupan kita. Karena itu saya yakin dan percaya, di saat saudara hidup di dalam Yesus Kristus, 3 kata tentang menghadapi masalah, pengharapan, sukacita, damai sejahtera, itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena itu damai sejahtera harus dikejar dan diusahakan. Damai sejahtera harus kita kejar, perlu itu untuk sebagai orang-orang percaya kepada Yesus ya. Damai sejahtera bukan hanya kita pun damai, walaupun mungkin kita menghadapi kondisi keadaan saat ini. Saya yakin kalau saudara punya pengharapan, sukacita, damai sejahtera ada dalam hidup saudara, saya yakin dan percaya ini yang bisa mengubah keadaan kondisi saat ini. Walaupun secara manusia kita tidak mampu, karena kita tahu dan beriman kepada Yesus bahwa damai, sukacita, kedamaian itu sudah ada dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesuslah yang ada bersama hidup kita pada pagi ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Bapa, pada pagi ini Engkau sudah memberkati melalui renungan firman-Mu tentang damai, sukacita, dan pengharapan kepada. Ajar kami semua Bapa untuk berharap dan bersukacita, dan supaya kami punya damai, sukacita yang kami butuhkan. Karena damai, sukacita yang daripadamu, itulah yang menjadikan kekuatan kami untuk menghadapi segala permasalahan yang kami hadapi di dalam dunia. Karena itu Tuhan, kami terus mohon belas kasih-Mu, berikan ini semua dalam hidup hamba-Mu, dalam sidang jemaat-Mu. Kami memerlukan sukacita, pengharapan, damai sejahtera ini yang kami butuhkan saat ini, supaya kami bisa benar-benar bisa melakukan, karena kondisi saat ini tanpa Engkau kami tidak mampu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akan doa syafaat dan kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Kami terus bersyukur kepadamu ya Bapa, semua kebaikan dan kemurahan-Mu sudah menyertai ibadah pagi hari ini, sudah memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Hamba terus berdoa untuk bangsa dan negara. Engkau berkati bangsa dan negara, berkati juga para pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin tertinggi yang terendah, berkati kota Malang dimanapun kami tinggal, berkati wali kota, camat, lurah, RT, RW. Bapak, kami mohon supaya mereka mengerti apapun masalah yang mereka hadapi, kondisi yang tambah hari tambah berat, tapi kami yakin dan percaya apa yang Kau firmankan. Kami hanya percaya kepada firman-Mu adalah ya dan amin. Maka dari itu kami mohon belas kasih-Mu. Engkau memberkati juga Tuhan para anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu juga Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, anak-anak-Mu sudah mencari hadirat-Mu, dan Tuhan tolong temui setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari hadirat-Mu, supaya mereka ada sukacita, pengharapan, ada damai sejahtera dalam hidup rumah tangga mereka, dan memimpin anak-anak mereka, khususnya dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, supaya ada tetap damai sukacita walaupun kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tapi supaya damai sukacita-Mu itu menyertai anak-anak-Mu di saat-saat ini, kondisi saat ini. Karena kami tahu di saat penderitaan menghadapi virus corona ini Tuhan, kami memerlukan Engkau sangat-sangat, kami Tuhan, supaya ada sukacita,
pengharapan dan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terus menyerahkan seluruh gereja-gerejamu yang ada di Indonesia. Berkati gereja-gerejamu yang ada di kota, di desa, di gunung, di lembah, dimanapun berada. Berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami terus bersyukur semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Memberkati sulan-sulan Kristen, sulan-sulan teologi yang ada di kota Malang. Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya hamba-hamba-Mu yang mungkin hari-hari ini tidak ada pelayanan, tidak ada jemaat, tapi kami tahu Tuhan, Engkau pasti memberkati hidup mereka, Engkau berikan segala sesuatu dalam hidup mereka. Kami terus berdoa juga Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kondisi kesehatan anak-anak-Mu yang saat ini masih kondisi lemah fisiknya. Tuhan tolong siapapun dimanapun berada, hamba yang tidak tahu tapi Engkau tahu, jamah dan pulihkan, supaya mereka minggu-minggu depan bisa menyatu mendengarkan firman-Mu. Maka Tuhan kami mohon urapan-Mu dan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan hidup mereka. Engkau kami berdoa juga untuk PPA 766. Berkati koordinator, mentor, tutor, staf seluruh PPA 766. Tuhan terus berikan apa yang Engkau kehendaki. Anak-anak yang kami didik juga melalui PPA ini Tuhan, supaya benar-benar mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Melalui ibadah-ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan juga ibadah kaum pria, kaum wanita, ibadah doa puasa, ibadah anak sekolah minggu, ibadah raya. Tuhan tolong Bapa, sertai kami, berikan kami sukacita, pengharapan dan damai sukacita, supaya banyak jiwa dimenangkan melalui pemberitaan firman-Mu. Saat siapapun yang mendengar Tuhan dan melihat, Tuhan Engkau bukakan hati mereka, supaya banyak jiwa bertobat percaya kepadamu. Itu yang kami rindukan Bapa. Melalui doa-doa hamba-Mu, doa syafaat ini kami mohon belas kasih-Mu. Memberkati anak-anak-Mu, usaha pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Dan Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini mendengarkan firman-Mu, Tuhan Engkau melihat sendiri, Engkau memperhatikan kehidupan mereka, anak cucu keturunan mereka. Engkau berjanji dan berfirman. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih sayang, pertolongan, damai sukacita, pengurapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai dosakan mulai pagi ini sampai kekal selama. Berkata Abraham, Ishak, Yakub turun dalam hidup rumah tangga saudara. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari dengan wajah dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus sendiri menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sukacita ketenteraman dalam hidup rumah tangga mulai pagi ini sampai kekal selama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat-Mu dan mujizat-Mu. Yang sepakat katakan amin. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian Bapa, terima kasih.